Hai, halo, balik lagi dengan saya, Wong Wens. Nah, setelah sekian lama tidak ada updatean berhubungan mengenai perkembangan COVID-19 di kota Gunung Stoli khususnya, jadi kali ini mau tidak mau saya kembali lagi hadir kembali untuk memberikan semacam informasi dan himbauan kepada seluruh teman-teman semua, kerabat, keluarga, siapapun itu. Ini memang khususnya di kota Gunung Stoli, namun himbauan ini juga berlaku di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun. Yang mana ada satu hal yang kembali cukup mengkhawatirkan, yang mana beberapa waktu yang lalu kita di kota Gunung Stoli sudah sampai zero case, jadi benar-benar kosong, zona hijau, benar-benar bersih tanpa ada yang positif COVID-19. Seiring berkembangnya COVID hingga saat ini, ada hal yang membuat kita bisa dibilang patut dan wajar untuk khawatir, yaitu perkembangan kasus di kota Gunung Stoli. Hingga tanggal 1 Februari kemarin, kasus yang tercatat di kota Gunung Stoli ada 9 kasus aktif. Namun setelah hari itu lonjakan kasus cukup signifikan, yang mana di tanggal 2 Februari, jadi updatean di tanggal 3 Februari itu datanya ada 27 orang tambahan kasus aktif yang baru. Kemudian di tanggal 3 Februari kembali lagi masuk, ada 25 kasus aktif baru yang bertambah. Di tanggal 4 Februari bertambah lagi 26 kasus. Dan kemarin tanggal 5 Februari itu bertambah lagi menjadi 20 kasus yang baru, sehingga pada hari ini persisnya tanggal 6 Februari 2022 kasus aktif yang terdata, kasus aktif yang terdata atau terpantau oleh Dinas Kesehatan ada 107 kasus. Maka wajar jika saya mengatakan hal ini cukup bahkan sangat mengkhawatirkan, yang mana di dalam tempo kurang lebih 1 minggu dari nilai kasus yang hampir tidak ada hingga langsung melonjak 100 lebih, tepatnya 107 kasus. Sehingga di sini kembali saya ingin menghimbau agar masyarakat khususnya kota Gunung Stoli dan Kepulauan Nias memperketat kembali prokes. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu prokes, apa itu 5M dan segala-segalanya lagi, karena sudah sangat banyak di mana-mana. Kita pun mungkin sudah hafal di luar kepala apa-apa saja aturan-aturan itu. Ini untuk kebaikan kita sendiri, yang mana memang benar di satu sisi kemarin ada juga pembahasan saat ini kondisi cuaca, kondisi iklim sedang kurang stabil, sehingga berdampak terhadap kondisi tubuh, membuat orang lebih cepat drop, lebih cepat imun tubuhnya melemah. Jadi pada saat kondisi tubuhnya sudah mulai melemah, virus ini berterbangan semakin cepat juga untuk terinfeksi. Seperti kita ketahui sendiri, varian terbaru COVID itu sudah dinyatakan di mana-mana bahwa tingkat penyebarannya itu sangat tinggi. Jadi kembali ini adalah himbauan. Saya tahu, saya menyadari, bahkan mungkin bisa dibilang termasuk saya sendiri belakangan ini sudah sangat melonggarkan
terhadap tertib prokes yang dulu-dulu kita sudah pertahankan dengan kuat banget, sehingga akhirnya kita mendapatkan hasil yang benar-benar baik. Kasus turun, pembelajaran di sekolah bisa PTM, pembelajaran tatap muka, dan banyak fasilitas-fasilitas itu sudah mulai dibuka kembali, sudah mulai beroperasi kembali. Namun kini saatnya kita untuk kembali mengetatkan kembali aturan-aturan prokes. Bagaimanapun juga, walaupun dikatakan Omikron ini efeknya tidak terlalu berat, tidak seperti Delta atau varian-varian sebelumnya, namun jika memungkinkan untuk tidak terpapar, ya kenapa tidak? Kemudian bagi teman-teman nih yang sudah terpapar pada saat ini, ya sudah terpapar dan saat ini menjadi pejuang-pejuang COVID-19, pejuang negatif, jangan takut, jangan malu. Apapun itu dijalani dengan ikhlas, tetap semangat, tetap berpikiran yang positif, tetap berada dalam sukacita. Kalau bisa pikirannya selalu dalam hal-hal yang happy, sehingga dengan itu imun tubuh akan semakin cepat peningkatannya, dan mudah-mudahan itu juga akan mempercepat fight melawan COVID-19. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan, himbauan kembali untuk lebih aware, untuk lebih menyadari bahwa dia sudah kembali ada di sekitar kita. Mari kita lebih waspada lagi, lebih berjaga-jaga lagi. Semoga informasi sederhana ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, sama sekali tidak, namun untuk membuat lebih waspada lagi. Ada banyak teman-teman saya, bahkan keluarga saya, yang saat ini, per detik ini, sedang berjuang menjadi pejuang-pejuang COVID. Mari kita tingkatkan kewaspadaan kita, kesadaran kita, agar kita dapat terhindar dari kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Namun jika sudah terjadi, mari kita tetap ceria, fight. Baiklah, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wong Wens.